لبيك اللهم لبيك Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Inilah kata yang paling pantas kita ucapkan atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam hari ini kita masih diberikan beberapa nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan suatu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, taufik, inayah, berkah dan ridhonya, sehingga insya Allah seluruh amal ibadah kita dan termasuk pengajian yang kita lakukan ini mendapatkan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula tak lupa kita mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, pada malam hari ini kita memulai pengajian perdana kita, yang mana insya Allah yang akan saya jadikan sebagai pembahasan adalah tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang 20. Jadi bagi kita seorang muslim, ini adalah suatu kewajiban bagi kita untuk kita ketahui sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala, begitu pula sifat mustahilnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga bahwa sudah tidak diragukan lagi, kita sudah dilahirkan sebagai orang yang beriman kepada Allah dan memeluk agama Islam sebagai ajaran yang kita anggap benar, mengikuti daripada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, olehnya itu kita mengikuti panutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menjalankan perintah-perintah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang berasal daripada Al-Qur'an Karim dan juga daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, karena kita sebagai orang awam, kita memeluk ajaran agama Islam hanya boleh dikata sekedar mengikuti daripada ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh orang tua kita, sehingga kita pun menjadi orang yang Islam, sementara kita tidak ketahui bahwa bagaimana sebenarnya hakikat daripada Islam itu sendiri. Kadang kita mendengarkan bahwa ada orang sering bertanya ketika kita mengerjakan sholat, kita takbiratul ihram, siapakah yang kita ingat? Iga yang ngarang tegi monro tak butuh iero peringarangi. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajar saja ketika pertanyaan itu muncul dalam benak kita, karena memang kita mengerjakan sholat, kita mengerjakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. De panama dece pape jeputa ritu junna iye papahangi, yana ritu iga sitongat-tongenna iya rupang Allah Subhanahu wa taala. Akale baraka pakasen ibarat hanya nama yang kita tahu, yang kita kenal, hanya namanya saja, tetapi kita tidak tahu siapa hakikat daripada nama itu sendiri. Nah, inilah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan kita jadikan sebagai kajian
yang akan kita jadikan sebagai pembahasan dalam pengajian-pengajian kita, kajian-kajian kita ini, sehingga insya Allah semakin keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan bertambah, dan juga insya Allah akan tidak meragukan lagi dan tidak akan pernah lagi muncul dari pertanyaan-pertanyaan yang sering kita dengarkan dari kalangan kita umat Islam, dan bahkan mungkin kita sendiri umat Islam. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, olehnya itu kalau kita melihat bahwa Islam itu mempunyai 3 rukun. Yang namanya rukun adalah tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Tidak bisa kita pilah-pilah, hanya satu yang menonjol sementara yang lain kita tinggalkan. Yang manakah itu? Rukun daripada ajaran Islam itu, suatu saat Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril datang dan menghadap langsung kepada Rasulullah SAW. Kemudian malaikat Jibril bertanya, "Akhbirni anil Islam." Berikanlah saya penjelasan tentang Islam. Kemudian pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi yang dimaksud dengan Islam adalah mengucapkan kedua kalimat syahadat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, dan melaksanakan haji bagi yang mampu. Kemudian pada saat itu malaikat Jibril mengatakan, "Shadaqta." Kemudian setelah itu lanjut malaikat Jibril bertanya, "Akhbirni anil iman." Beritakanlah kepada saya tentang apa yang dimaksud dengan iman itu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa qada'i khairihi wa syarrihi." Jadi yang dimaksud dengan iman itu adalah meyakini adanya Allah, malaikatnya, rasulnya, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum daripada Nabi Muhammad SAW, yakin kepada hari kiamat, yang qada dan qadar. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Shadaqta." Kemudian setelah itu malaikat Jibril bertanya lagi, "Akhbirni anil ihsan." Beritakanlah kepada saya tentang ihsan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Yaitu menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah, dan jika kita tidak mampu melakukan seperti ini, bahwa yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah rukun iman yang harus kita ketahui. Yang pertama Islam atau yang disebut dengan syariat. Kemudian yang kedua adalah al-iman, itulah yang berkaitan dengan akidah, keyakinan. Dan yang ketiga adalah al-ihsan, cara tentang tata kerama atau akhlakul karimah. Nah, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang sering kita dengarkan tentang syariat, ya, pembahasan sudah sekian lama. Saya masih ingat di masjid ini waktu masih hidup almarhum Andre Gurutta Ki Haji Zaid Hamzah, ya, ketika Ramadan membahas masalah fikih. Kemudian itu setiap tahunnya bulan suci Ramadan masalah fikih, dan sampai saat ini ketika ada ustaz kita undang di bulan suci Ramadan, dan pengajian-pengajian yang diberikan, yang disuguhkan kepada kita setiap subuhnya hanya masalah syariat, hanya masalah fikih. Tetapi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada dua lagi yang jarang kita dengarkan, jarang lagi dibahas oleh para penceramah-penceramah kita. Apakah itu? Yang kedua adalah masalah akidah, masalah keimanan, dan yang kedua adalah masalah al-ihsan, akhlakul karimah.
Nah, inilah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan saya jadikan pembahasan dalam pengajian kita. Nah, yang pertama-tama ketika kita meyakini Allah Subhanahu wa taala, engkata metepe lori Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berbicara masalah keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, aganna ro perlu itepeki. Manakah yang penting kita yakini daripada Allah Subhanahu wa taala? Minimal ya, ia ro perlu itepeki, ia ro perlu daripada cengi papahatar sesena pong Allah Subhanahu wa taala engka epat. Nomor satu yang perlu kita ketahui adanya sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ada namanya asma, yaitu nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan Asmaullahil Husna. Dan yang keempat adanya zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah yang perlu kita ketahui tentang Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatna ya rupa Allah Subhanahu wa taala, asanna nan ya pangkokenna, makutoparo hakikatna ya rupa Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sifat yang pertama ya yerna punai pong Allah Subhanahu wa taala yenertur yasengi al-wujud. Balinna ia resengi al-wujud adalah al-adam. Aga betuana al-wujud, apa yang dimaksud dengan al-wujud? Al-wujud itu adalah ada. Ia rupang Allah Subhanahu wa taala harus iteperi, harus ia diyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, ya. Yang mana sifat daripada kebalikan ada itu adalah tidak ada. Kita tidak bisa meyakini bahwa tidak ada Tuhan, pasti ada. Dan siapapun, bahkan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang musyrik itu ditanya, "Man khalaqas samawati wal ard?" Siapakah yang menciptakan langit dan bumi ini? La yaqulanna Allah. Maka mereka akan mengatakan bahwa yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala ini, semuanya manusia yang diciptakan atau semuanya makhluk bahkan yang diciptakan di muka bumi ini adalah meyakini adanya pencipta. Metepuk mana maka da engkar ya sepak pakengka. Nah, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apakah yang dimaksud dengan wujud? Aga nakateria sengi angeng kangen napong Allah Subhanahu wa taala. Jadi wujud bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah wujud Allah, zat yang pasti ada. Dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun dan tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ritujunna iya ru angeng kangen napong Allah Subhanahu wa taala iya ru perlu iteperi maka de engka sakna inampa pengeng iya ru angeng kangen napong Allah Subhanahu wa taala de gagap pakengkai. Nah, jadi sidang jamaah dimuliakan oleh Allah, di dalam bahasa Arab ya, di dalam bahasa Arab ada kata-kata al-wujud, ada kata al-mawjud. Engka kata al-wujud, al-mawjud dalam bahasa Indonesia ketika diterjemahkan itu semuanya berarti ada, engka. Namun ada perbedaan antara al-wujud dengan al-mawjud. Antara ada bagi Allah Subhanahu wa taala dengan al-mawjud bagi ciptaannya kita makhluk-makhluk termasuk ini adalah manusia. Apa perbedaan al-wujud dengan al-mawjud? Ya, inilah sidang jamaah yang membuat kadang manusia itu salah memahami tentang hakikat yang makna daripada al-wujud dan al-mawjud ini. Eloki pada padai, kadang kita menyamakan antara yang ada dengan yang diadakan. Ya, kita manusia dan makhluk siapapun itu yang namanya ciptaan pasti ada yang mengadakannya. Siapakah itu yang mengadakannya? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara masalah al-wujud dengan al-mawjud ini,
ya cetimi riaseng al-wujud. Ya, cuma satu yang dimaksud dengan al-wujud. Siapa itu? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi al-mawjud ini itulah yang banyak. Ya, al-mawjud ini itulah yang banyak, termasuk kita manusia. Nah, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita berbicara masalah jadi al-wujud ini angan-kangenna pong Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini bahwa ia pong Allah Subhanahu wa taala engka degaga pakengkai. Ada tapi tidak ada yang mengadakannya. Tetapi ketika kita berbicara masalah al-mawjud, yang ada tapi ada yang mengadakan, itulah kita manusia. Nah, ketika kita berbicara masalah al-mawjud ini, yang ada makhluk itu ini terbagi kepada dua. Ada namanya al-mawjud al-mashhud, ada namanya al-ghaib. Ya, jadi iaro anu engkai rifakengka, ya, anu engkai rifakengka engkar ya engka wedding irita. Ada yang bisa ditangkap oleh panca indera kita, penglihatan kita, pendengaran kita, perabaan kita, perasaan kita, ya, penglihatan kita, semuanya bisa kita saksikan. Nah, itu adalah bahagian daripada al-mawjud. Ada juga, ya, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mawjud ini al-ghaib, tidak mampu ditangkap oleh panca indera. Inilah yang kadang membuat kita manusia salah persepsi dalam hal al-ghaib ini. Ya, karena yang namanya gaib adalah sesuatu yang tidak terikat oleh waktu dan tempat. Ya, jadi yeruyasenge al-ghaib. Jadi dalam bahasa Arab itu ada dua, ada namanya al-ghaibu, ada namanya al-ghaibu. Al-ghaibu adalah sesuatu yang ada yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Ya, termasuk adalah Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya, jin, iblis, itu semuanya adalah al-ghaib yang tidak bisa ditangkap langsung oleh panca indera kecuali dia merubah bentuknya ke dalam bentuk makhluk yang lain. Tetapi secara aslinya ini tidak bisa kita saksikan karena memang itu adalah sesuatu di luar daripada jangkauan panca indera manusia. Tetapi yang namanya al-ghaib, ya, yang dimaksud dengan al-ghaib itu adalah sesuatu yang pernah ada, kemudian tidak ada, kemudian ada lagi. Nah, termasuk kita manusia ini dan makhluk-makhluk yang lain adalah kadang kita bersifat al-ghaibu, tapi kita tidak mampu bersifat al-ghaibu. Ya. Nah, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kesalahan persepsi manusia? Tegi monruki biasa tapasalar itu junna ye al-ghaib sehingga kadang manusia itu, ya, termasuk kita mendewakan sesuatu yang perlu, yang mestinya tidak perlu kita dewakan. De nafarallu ifa kalebilada, ya, biasanya tuh, ya, dia ngaramu pemaroriolo ki di ompo, ya, iya ompo engka bola-bola, ya, posina ompo, ya, kadang ada orang membuang itallo, ya, membuang pisang dan lain sebagainya, malah batu, ya, posina ompo. Ya, untuk apa katanya? Supaya wedding sifat rompo ke si bawah dalena. Hal yang seperti ini sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Disinilah kekeliruan kita. Kuni monro tapasalata. Ya, kenapa? Karena sebenarnya mereka itu adalah makhluk sama dengan kita. Cuma dia itu sifatnya tidak nampak. Nah, kalau kita manusia, jadi makhluk gaib itu mampu menyaksikan kita naitaki, tapi dia miulia mita. Nah, olehnya itu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena dia adalah makhluk gaib, inilah yang kadang membuat kita manusia ini salah alamat. Ya, salah alamat ki. Ya, coba nih gare mitai biasana dalam tradisi dan budaya kita, ya, biasa mau paru idi ku kampunge nareko ada orang yang bikin rumah kayu. Ya. Pada umumnya pada saat orang bikin rumah kayu itu mebu bola aju pasti angka posi bolana, ya, dan posi bola ini dia terlalu mengagung-agungkan yang namanya posi bola sehingga idoko nikaci,
Ya, hura idoko kaci idoko sise. Kenapa bisa seperti itu? Katanya supaya de na teme olokolo, de na jambangi asu, de na teme miong. Padahal sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah de gaga tuh hubunganna antara kehidupan kita manusia dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, disinilah yang saya katakan kesalahan kita ketika kita mengatakan menyamakan antara al-ghaibu Allah Subhanahu wa taala itu dengan al-ghaib. Ya. Sehingga ketika ada orang dan menjadi keyakinan bagi masyarakat kita bahwa pada saat orang ya di bola aju inampa de na doko ikaci inampa de na cera ina rekomendre bola baru matu, ada di antara keluarganya yang sakit-sakitan, ada keluarganya mungkin kehidupannya agak istilahnya usahanya tidak bisa berhasil, sehingga dia hubung-hubungkan dengan hal yang seperti ini. Itulah yang dimaksud dengan kemusyrikan. Ia naturiasen apa duangan. Ya, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya yang dimaksud dengan kemusyrikan itu adalah ketika kita meyakini adanya sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat dan mudarat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi inilah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita perbaiki keyakinan kita, perlu perbaiki kita punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masih banyak di dalam kehidupan sehari-hari kita ya banyak yang percaya dengan hal-hal seperti itu. Ketika ada di antara dalam satu keluarga itu, karena pernah ditanya kenapa ini ada orang, ada satu keluarga ini sakit-sakitan semuanya, ya, sehingga dia panggillah dukun, panggillah sandro. Apa dikatakan sandronya? Engka nasang aturulunna de nang kana fegawi, engka biasa-biasana maronenena de nang kana fegawi. Padahal ini orang rajin sholat, rajin berzikir, boleh dikata setiap malam membaca asmaullahil husna, kemudian membaca zikir-zikir, membaca wirid-wirid setiap mengerjakan sholat, kemudian masih percaya kepada hal-hal yang seperti ini. Inilah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita perbaiki. Sebab kalau kita masih meyakini perkataan-perkataan, warekada nasihat-nasihat daripada perkataan dukun ini tadi, maka ingatlah bahwa seluruh amalan-amalan yang kita kerjakan, yang mereka kerjakan itu, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrahnya, dan seluruh kebaikannya nanti itu akan musnah, akan hancur sebagaimana musnahnya kayu yang dibakar oleh api. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang perlu kita perhatikan, inilah yang perlu kita yakini. Ibarat kita membangun masjid ini dengan megahnya, dengan besarnya, tetapi pondasinya lemah. Ketika masjidnya ini besar, bangunannya ini besar, kemudian pondasinya lemah, maka sekali saja gempa, maka pasti bangunan ini akan runtuh. Kenapa? Karena pondasinya lemah. Begitulah bagi orang-orang yang mempercayai dengan kepercayaan-kepercayaan apa yang senantiasa mereka tanyakan kepada dukun, yang mereka percayai bahwa masih ada yang dapat memberikan manfaat dan mudarat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia perlu pada cigimana pa pejebuta, maka da engka kitu majelis taklim, engka kitu rajin mas sempajang, engka kitu rajin mas sumbar di masjid mas seke, mas puasa, ya, dan banyak lagi amalan-amalan yang kita lakukan selama ini. Ini semuanya narekode nama dete pape jeputa lori pong Allah Subhanahu wa taala, semuanya nanti akan musnah. De gaga irita, ya, akale barakeun engka ki mapak depung ngaju rilino. Watuna nama tirio ri TV restorimondri mangolo ri pong Allah Subhanahu wa taala, ternyata tenya aju itiwi tetapi agami osimi bawang, tetapi agami au mi bawang itiwi magai nasabak hancur manangi ero amala-amala sempajata, puasata, mengajita, majelis ta'limta, ya zikiri-zikirita, wirita, nasabak angeng kangeta teperi anu angkai de nawa diri teperi.
Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, karena ini yang harus kita yakini, maka dia manenna tu anu engkai. Semua yang ada di alam raya ini ya, de gaga tu kala lebih ia tu rupa tawe. Tidak ada kala mulia manusia itu sendiri. Ya, makanya ya, kita sebagai manusia janganlah kita memperbudak, janganlah kita memperhambakan diri kita kepada makhluk-makhluk yang lain. Ya, bahkan sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, manusia itu lebih mulia dibanding dengan malaikat. Selama kita manusia mampu menjaga daripada batin kita ini. Engka ki jagai iaro bateta, iaro dia sebatin engka apa. Yang dimaksud dengan batin itu karena manusia terbagi daripada dua unsur. Ada namanya jasmani, ada namanya rohani. Jasmani inilah yang kelihatan. Kemudian ketika kita berbicara masalah rohani, masalah batin, itu ada 4. Yang pertama ada namanya akal, yang kedua ada namanya hati, yang ketiga ada namanya jiwa, dan yang keempat ada namanya ruh. Yang keempat inilah yang kekal selama-lamanya sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasad ini akan hancur ketika orang sudah dikuburkan, sudah masuk di alamul kubur, maka jasad ini kembali menjadi tanah, kemudian batin kita kembali kepada alamul barzakh. Ya, jadi iaro nyawata, iaro nafsuta, iaro akalata, iaro atita mak dapung maneng li alamul barzakh. Nah, inilah sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah kekal selama-lamanya, makanya harus engka ki jaga apa cingenna. Saya ingin yero eloe wanunga ki peletur ki situngan nari tujunna iye nari tu masalah al-ghaibu dengan al-ghaib. Ini kuning monro ki tapasalah. Kuning monro papahata ritujunnya al-ghaibu dengan al-ghaib ini tapasalah de. Magi nasaba angkata itulah ita perimofi reseng dena magaga tefego banyak amalan-amalan yang bisa kita lestarikan. Tetapi yang berkaitan dengan keimanan, keyakinan ketika sudah mengatakan, maka da engkap papole jasi bahwa dece sangin dengan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi masalah besar. Apalagi nareko jokan nikmakutana kusandroi, ini yang sangat ya, inilah yang sangat salah dan keliru bagi kita umat Islam. Ya, khususnya idi khususnya idi ya, karena kita bagaimanapun juga itu pasti tidak terlepas dengan namanya atoriolog. Iyalah, oke, kita terima yang seperti itu, tetapi ada hal-hal yang perlu kita ya, yang perlu kita filter. Dek diterima mana? Ko elok ni mak baca-baca dua salamana dek nama gaga. Tetapi nareko elok ni mak bicara maka da angkana atoriolog ri isalai na iero na sabari na to malasari dalam pola, inilah yang menjadi masalah. Ya, inilah yang menjadi masalah. Ya, bahkan ada ya yang pernah saya katakan itu, ada orang bertanya nasang siaga masih lo surang elo maneng ya, apa istilahnya elo maneng isehre elo maneng idoti dan lain-lain sebagainya. Saya bilang magi nang kemo pelo teperi bangsanya itu nareko masempaja kinadega aga tu sehre kenaki. Karena perlu pada ripaham maka dai ia tu ria senge sehere, ia tu ria senge guna-guna, itu adalah makhluk halus jin yang diperintahkan oleh seseorang untuk makasolang bagi orang ye de nama decing apa jepuna lori pang Allah Subhanahu wa taala. Na rekomendasi paling rata na de na barani itu jinge, de na barani ia tu iblis untuk matamiri lala watakaleta. Tetapi nareko malemme ieu pertahanata, malemme ieu sapota, maka itulah memang yang gampang dikena. Tapi nareko madece insyaallah de na kenaki, de na tameki resenge sehere sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang perlu kita yakini, karena insyaallah pembahasan kita besok itu ada namanya qarin. Yero sengi kerin kembaran. Yero tungke rupa tahu ya, semua yang lahir itu engka dua kembaranna, cek di iblis, cek di malaikat.
Dan ini besok yang akan kita jadikan pembahasan. Dari sinilah untuk membuktikan maka da idi tu to matapo perlu ripede cengi papaje putar sesena ia rutujunna papahang al gaib dengan al gaib ini sarekwa mengi de nama solang de na hancur manang ia pangko pangkokeng amala de ceng angkeri pegoe watu tato rilebuna ia tanai ya. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan adalah bahwa yang perlu kita yakini bahwa ada namanya al-wujud, ada namanya al-mawjud. Al-wujud itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala engka degaga pakengkai. Sementara al-mawjud engka tapi engka pakengkai. Siapakah al-mawjud itu? Adalah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang perlu kita pahami bersama. Sarekwa menginsyaallah ia roidi tomotapo ia mi perlu ripahang ia mi perlu risompa ia natu al-wujud. Angkai ia de agaga pakengkai. Nasaba aga gunana masompa nareku pada kui anu ripancaji. Ya, ini saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.